Aku mulai ya teman-teman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah join di room Jimit ini. Sore ini kita akan mulai tutorial pertama kita setelah UTS. Sebelumnya mohon maaf ya, minggu kemarin itu kita masih tutorial karena salah satu faktornya itu dari aku sendiri agak kesulitan menghubungi Bida gitu. Untuk melakukan itu menghubungi Bidanya itu sekitar hamin 1 sebelum tutor. Jadi kan kemarin itu aku minta ubah jadwal, tapi karena dari kelas nggak bisa, jadinya dimulai minggu ini. Nah, untuk bahasan kita di minggu ini itu materinya mengenai integral tak wajar. Sebentar aku coba set screen dulu. Kak, maaf suaranya kecil, Kak. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah terlihat atau belum? Sudah, Kak. Maka kita langsung mulai aja. Yang pertama itu kita disuruh menentukan integral dibedakan ini di antara kelima ini mana yang integral tak wajar ataupun yang bukan, serta alasannya. Untuk yang poin A, kita diberikan integral dari pi per 4 sampai kotangan x dx. Nah, kita kan tahu ya ada dua jenis integral tak wajar. Yang pertama itu di saat batas integral itu menuju ke positif tak hingga atau menuju ke negatif tak hingga. Kemudian tipe yang kedua itu kan ada di mana integralnya itu tidak kontinu atau tidak definisi di batas-batas integral yang diberikan. Nah, melihat dari soal kelima ini, bisa kita simpulkan kita menentukan apakah integral yang ini tuh termasuk tipe 2 atau bukan. Karena kan ini batas integralnya itu bilangan ya, bukan negatif tak hingga atau tak hingga. Kita lihat yang A, integralnya itu kan kotangan X. Kita misalkan kotangan X itu sama dengan fx. Kotangan X itu kan satu pertangan X ya. Kemudian kita lihat batas-batasnya antara pi per 4 sampai pi. Nah, di saat X-nya itu pi, kotangan pi kan sama dengan satu per tangan pi. Nah, tangan pi itu kan 0. 1 per 0 itu sama dengan tak hingga. Nah, jadi karena integralnya ini tidak tak hingga, kemudian pi itu kan masuk ke batas integralannya. Jadi integral itu merupakan integral tak wajar. Nah, kalau secara umum kita tahu ya domain dari kotangan X per definisi itu kan bilangan real kecuali jadi itu supaya terdefinisi itu bilangan real dikurangi np dengan n-nya itu bilangan bulat, nah itu positif atau negatif. Jadi misal D itu tidak kontinu di 0, kemudian pi plus minus 2pi dan seterusnya. Sebenarnya ini integral tak wajar ya. Kemudian untuk yang B, ini kan sama juga integralnya kotangan X. Batas-batasnya itu pi per 4 sampai 3 pi per 4. Nah, kalau dilihat dari sini aja kan ini masuk ke daerah yang kontinu ya teman-teman. Di sepanjang interval pi per 4 sampai pi per 4 itu kotangan X itu kontinu. Jadi integral yang di B itu masih integral yang wajar atau bukan integral tak wajar. Nah, nanti untuk yang poin CDE bisa kalian coba di WA. Mas Mes ini kira-kira paham nggak? Atau ada yang ingin tanyakan?
sampai 16-17 ya, kalau nggak ada aku lanjut ke nomor 2. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Di nomor 2 ini kita disuruh menyelidiki apakah integral diberikan itu konvergen atau divergen. Nah, kita tahu kalau divergen itu kan nggak ada nilainya atau muncul hingga, sedangkan kalau konvergen itu integral itu ada nilainya gitu. Nah, untuk yang A ini kita diberikan integral 4 sampai menuju tak hingga E pangkat min per 2 dy. Nah, ini kita pakai definisi integral tak wajar ya teman-teman. Definisi itu kan kalau misal kita diberikan integral A sampai tak hingga fx dx, dimana ini merupakan suatu bilangan, kita pakai limit misalkan di sini pakai b sama dari tak hingga integral A sampai b fx dx. Nah, sama juga di sini integral 4 sampai tak hingga e pangkat min per 2 dy. Ini aku pakai t limit t dari tak hingga integral 4 sampai t e pangkat min per 2 dy. Nah, ini pakai substitusi biasa. Nanti kita peroleh hasil integralan dari e pangkat min per 2 dy itu min 2 e pangkat min per 2. Nanti kita limitkan dengan limit t minus tak hingga dengan batas-batasnya 4 sama t. Nah, kita masukkan dulu batas batas bawahnya. Ini kan min 2 e min t per 2. Terus min 2e, berarti kan ini langsung aku plus ya, plus 2e pangkat min 4 per 2 kan itu min 2. Nah, kemudian limit t tak hingga dari min 2e pangkat min t per 2 itu kan min 2e pangkat min tak hingga per 2, di mana e pangkat min tak hingga itu kan sama dengan 0. Nah, jadinya kan yang ini 0, kemudian yang ini 2e pangkat min 2, atau disederhanakan jadi 2 per e kuadrat. Nah, karena nilai berikutnya ada itu, integral ini jadi masing-masing ini paham nggak? Atau penjelasanku terlalu cepat, atau ada yang ingin dijabarkan lagi? Paham, Kak. Terima kasih. Untuk yang lain? Paham, Kak.
Oke, aku lanjutin ke nomor 2B ya. Di nomor 2B itu kita disuruh menghitung integral dari min tak hingga menuju tak hingga untuk 2 min V pangkat 4 dV. Nah, ini kan ada dua bentuk batas min kalian tak wajar ya. Kita pecah, di sini dipilih maksudnya 0 supaya mempermudah, jadinya integral min tak hingga sampai 0, 2 min V pangkat 2 dV, ditambah integral 0 sampai tak hingga 2 min V pangkat 4 dV. Pakai definisi integral tak wajar lagi. Misalkan di sini limit A mendekati tak hingga integral A sampai 0, 2 min V pangkat 4 dV ditambah limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai B 2 min V pangkat 4 dV. Nah, ini di integral biasa ya, integral di 2 itu, integral 2 terhadap dV kan itu 2V, kemudian integral dari min V pangkat 4 dV itu kan min 1/5 V pangkat 5. Kemudian batas-batasnya itu ada A sama 0. Kemudian yang super 2 juga sama aja, cuma beda batas itu dari 0 sampai B. Kemudian kita masukkan batas-batasnya, 2 kali 0 dikurangi 1/5 kali 0 pangkat 5 kan 0 dikurangi 0. Dan dikurangi sama ini kan 2A dikurangi 1/5 A pangkat 5, di mana A itu kan menuju min tak hingga, otomatis di sini 2A karena ini 2 kali min tak hingga kan min tak hingga juga, dikurangi sama min tak hingga pangkat 5 kan min tak hingga, karena ada min jadinya plus. Kemudian yang ini juga sama. Pertama kita masukkan dulu batasnya 2B min 1/5 pangkat 5. Nah, karena B-nya itu kan tak hingga, otomatis 2 kali tak hingga hasilnya tak hingga, kemudian 1/5 B pangkat 5, B-nya itu kan tak hingga, jadinya 1/5 tak hingga pangkat 5 kan min tak hingga juga. Kemudian dimasukkan juga 0 sama 0-nya. Nah, untuk bentuk yang ini sama yang ini kan bentuk tak tentu ya, teman-teman. Tak hingga dikurangi tak hingga, atau yang ini min tak hingga plus tak hingga itu bukan sama dengan 0, tetapi masuk bentuk tak tentu gitu. Kita ambil sembarang, misal tak hingga menuju tak hingga ditambah 5 itu hasilnya kan tak hingga juga. Kemudian kalau kita punya lagi misal tak hingga ditambah 100 juga tetap tak hingga juga. Nah, otomatis kalau misal kita tak hingga di sini kita dapat 5, di sini dapat 100 dan seterusnya, otomatis bentuk yang ini tuh merupakan bentuk yang tak tentu. Akibatnya integral yang B ini integral divergen. Sampai sini bisa dipahami enggak? Mungkin ada pertanyaan atau enggak? Oke, aku tunggu 1 menit ya kalau misal ada yang masih ditanyakan. Kemudian nanti aku lanjut ke nomor 3.
Oke, aku lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Di nomor 3 ini kita disuruh menentukan integral itu konvergen atau divergen menggunakan uji langsung. Oke, di sini tuh integralnya itu kan x per x pangkat 3. Oh ya, sebelumnya benar. Untuk mengingat dahulu ya, di sini ada uji teorema perbandingan. Andaikan di sini ada f dan g yang sama-sama fungsi kontinu dengan fx-nya itu lebih dari dengan gx, untuk gx-nya itu lebih dari dengan 0, untuk x lebih dari dengan a. Nah, kalau misal fx-nya itu konvergen, gx-nya itu kan berarti konvergen juga. Kalau misal gx itu divergen, otomatis yang fx juga divergen. Maka untuk meningkatnya itu, ini kan fx-nya itu lebih dari gx ya. Kalau misal kita tahu bahwa f-nya itu yang lebih besar aja konvergen, otomatis yang lebih kecil atau gx-nya itu berarti konvergen juga. Terus kalau misal yang lebih kecil yaitu gx itu divergen, otomatis yang lebih besar juga akan divergen. Nah, di sini kita misalkan x per x pangkat 3 per 1 sebagai fx-nya. Kemudian nanti di sini Vx. Kemudian nanti x per x per 3 tambah 1 kita cari apa tuh yang setipe gitu, yang bisa untuk pembanding yang bisa lebih mudah itu yang setipe. Karena di sini kan x per x per 3 tambah 1 kita coba bandingkan dengan x per x pangkat 3. Kita sederhanakan jadi 1 per x kuadrat. Nah, antara ini sama ini kan lebih besar yang x per x pangkat 3. Nah, kita sederhanakan x per x per 3 itu jadi 1 per x kuadrat. Kemudian kita coba cari apakah integral 1 per x kuadrat itu konvergen atau enggak. Nah, kita kan mungkin di materi Sabuido udah dijelasin juga bahwa ini tuh termasuk uji P ya. Nanti di deret akan ketemu juga bahwa integral 1 sampai tak hingga dx per x pangkat P itu ada dua hasilnya. Yang pertama itu divergen kalau misal pangkat dari x yaitu kita misalkan di sini P, kalau P itu kurang dari dengan 1. Kemudian yang ini tuh P-1 ya maksudnya. 1 per P-1 kalau P-nya itu lebih dari 1. Nah, kita tahu kan di sini P-nya itu berarti 2 ya. 2 kan lebih dari 1, otomatis nanti konvergen dan nilainya. Nah, kita tahu bahwa 1 sampai tak hingga itu dia konvergen. Untuk menguji integral 0 sampai tak hingga 1 per x kuadrat dx konvergen atau enggak, kita jumlahkan aja dari kan integral 0 sampai tak hingga itu sama dengan integral 0 sampai 1 ditambah 1 sampai tak hingga. Ini aku sederhanakan penulisannya ya. Nah, ini kan kita tahu bahwa ini tuh konvergen. Nah, nanti coba kalian cek sendiri bahwa integral 0 sampai 1 untuk 1 per x kuadrat dx-nya itu juga konvergen juga. Karena ini konvergen juga, otomatis integral 0 sampai tak hingga itu juga konvergen. Nah, karena 1 per x kuadratnya itu lebih dari x per x per 3 tambah 1, dan yang lebih besar ini juga konvergen, otomatis integral yang lebih kecil juga akan konvergen. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke, untuk yang lain? Paham, Kak. Terima kasih. Aku tunggu sekitar 2 menit lagi ya teman-teman. Kalau misal ada yang ditanyakan.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti sisa soal yang belum sempat kita bahas di Jumit bisa kalian coba. Kalau yang udah nyoba bisa dikirim ke WAG ya buat kalian efektif. Mungkin untuk kali ini untuk bagian konferensinya aku cukupkan dulu. Nanti kita lanjut ke WAG. Sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk nyoba ya nanti. Aku tutup dulu di konferensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi